Oke, kembali lagi bersama saya Rizal dalam acara Ngoceh, Ngobrol Receh. Masih tetap bersama tamu spesial saya pada kesempatan kali ini, yaitu Bapak Afandi. Monggo kopinya, Pak. Oke. Kopi spesial. Kopi ini mantap sekali. Mantap, betul. Jadi kopi Arabic Raja, racikan plus jahe, betul Bapak ya? Betul sekali. Artinya ini memang kopi yang dibuat oleh orang Madura dengan racikan-racikan khusus sehingga menciptakan cita rasa dan aroma yang sangat berbeda dan luar biasa sekali ketika kita meminumnya. Karena kopi Raja ini sangatlah berkhasiat. Yang pertama bisa menghangatkan badan kita, kemudian menguatkan stamina kita dan menambah imun kita ketika kita bersantai ria di rumah sambil ngopi bersama keluarga. Iya. Tentunya dan ini ada apa? Ketika barusan saya coba minum kopi ini, ternyata ada tambahan rempah-rempah kapulaga yang mirip dengan kopi Arabic. Nah, ya, itu mungkin yang membuat cita rasa dan aroma kopi ini yang berbeda. Berbeda. Dan sangat-sangat patut dicoba, khususnya warga Madura. Artinya kopi Raja ini memang kopi yang sudah mengantongi izin usaha. Di sini sudah tertulis NIB, nomor induk berusaha. Induk berusaha. Di situ sudah tertera nomornya dan sangat steril sekali dan sudah melalui tahap uji kelayakan. Ini merupakan sponsor kita nih di malam ini nih. Betul sekali. Artinya kita bisa melean, bisa tetap semangat untuk dalam acara ngoceh ini. Iya. Salah satunya karena disokong oleh adanya kopi Raja ini sangat spesial sekali. Oke. Semoga kopi Raja ini selalu ada di meja sini. Iya. Enak. Ini kru punya saya hampir habis sudah. Ini kru harus buat ini. Kembali ke pembahasan biodata beliau. Tadi sudah kita bahas dari profil nama, tanggal lahir, asal sampai jenjang pendidikan. Nah, kali ini kita beralih kepada aktivitas dan kegiatan sehari-hari dari tamu ngoceh pada kesempatan kali ini, yaitu Bapak Afandi. Ya. Menurut biodata di sini, Bapak Afandi artinya dosen sekaligus kaprodi PAI di Stital Galis. Iya. Betul Pak? Betul. Artinya Stital ini Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ibrahimi di Galis. Galis itu masih daerah Bangkalan Pak ya? Iya, daerah Bangkalan Poros Tengah dia. Di jalan utama. Bapak menjadi dosen di sini mulai 2015. Iya. 2015 jadi dosen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Afandi ini merupakan kepala dari SMA Al Azhar Tanjung Bumi. Sama beliau menjabat sebagai kepala SMA Al Azhar Tanjung Bumi pada tahun 2015 juga. Yeah. Jadi nih dari dua aktivitas atau dua kegiatan apa namanya ya, dua kesibukan dari yang satu dosen di daerah Galis. Nah, kemudian SMA-nya ini posisinya di Al Azhar Tanjung Bumi. Galis itu daerah rumah gitu. Daerah mana? Selatan dari Bangkalan, kemudian Tanjung Bumi daerah utara. Nah, boleh dari tinggal tempat yang berbeda ini sebagai kepala SMA dan sebagai dosen di Stital yang tempatnya juga berjauhan. Kalau ditarik jarak tempuhnya kurang lebih 1 jaman Pak ya? 1 jaman. Artinya bagaimana Bapak ini membagi waktu ketika Bapak pulang kalau ke SMA Al-Azhar tentunya pulangnya ke Tanjung Bumi kan? Nah, ketika ke Galis ini seperti apa? Atau mungkin bisa diceritakan baik dari asal muasal jadi dosen, bahkan sampai jadi kepala di sekolah menengah atas di Al Azhar Tanjung Bumi. Silakan Bapak Afandi. Oke, akan saya coba mengingat kembali memori
itu iya, cerita-cerita masa-masa ketika awal-awal jadi dosen. Seperti cerita awal tadi, tahun 2014 saya lulus, 2013 seperti itu. 2014 saya di Jakarta, kemudian ditelepon sama Gus Ibrahim itu untuk mengajar di Masjid Al Ibrahimi, dan akhirnya saya pulang. Saya tinggalkan rombong sate itu yang di Jakarta. Iya, itu. akhirnya saya pamit ke orang tua saya. Pak, ini ada saya ditelepon suruh mengabdi di pesantren di sekolah tingginya. Kemudian apa yang beliau katakan ke saya dalam bahasa Madura, kemudian kurang lebihnya terjemahannya begini: kamu pulang aja, silahkan kamu kembangkan hasil dari kamu kuliah itu, jangan jadi tukang sate kayak saya. Itu setelah menempuh S2. S2. Kalau kamu sama seperti bapak jualan sate, kamu melanjutkan jualan sate, berarti perjuangan saya selama ini gagal. Harus di atas saya kamu. Udah pulang aja. Masalah sate udah biarkan saya yang ngurus. Maksudnya gitu. Di atas itu paling tidak nuansanya tetap diterjun di pendidikan. Ya, gitu. Seperti itu. Akhirnya saya pulang 2014 akhir itu, kemudian saya mendaftarkan diri ke Masjid Al Ibrahimi ini, dan alhamdulillah diterima sebagai dosen. Itu sebelum jadi kaprodi sebenarnya. Belum ya, jadi dosen. Kemudian setelah saya jadi dosen, di hari pertama itu juga ada cerita unik. Pada saat itu saya ditelepon sama Kaprodi PAI-nya, Pak Fandi, ini dosen baru ya? Nje, saya bilang, nanti hari Kamis jenengan ngajar. Ternyata hari Kamis saya itu di sawah, Pak. Di sawah bantu kakek saya itu. Itu di Srese? Iya, panen padi sampai saya lupa. Sampai jam 1 ditelepon. Halo, ini Pak Fandi. Ya Pak, mau ngajar nggak? Katanya gitu. Saya kaget sekali itu, lupa kalau itu hari pertama saya ngajar sebagai dosen ya. Sebagai dosen. Nah, akhirnya saya di hari berikutnya saya datang, dan terus hingga saat ini saya tetap jadi dosen. Dan Masjid Al Ibrahimi ini adalah lembaga pertama ya kan yang merekrut saya setelah saya lulus di pasca sarjana itu. Jadi yang membesarkan saya boleh dikatakan ngajari saya dewasa, ngajari saya berorganisasi. Artinya Ibrahimi terjun di dunia pendidikan yang sesungguhnya selain kuliah ya, selain belajar, memang pertama memang di Stital ya. Di Stital ya. Di Stital Galis ini tahun 2015. Nah, itu yang di Stital. Yang kemudian yang di SMA Al Azhar ini? Yang di SMA Al Azhar ini kebetulan setelah saya nikah, kemudian di Tanjung Bumi di tahun 2014, kemudian di tahun 2015 Al-Maghfurullah Kiai Haji Ahmad Jawahir Ruslan, pemilik Yayasan Al Azhar, pesantren ini ke rumah seperti itu, karena memang sahabat dengan mertua saya. Nah, dalam artian bukan berarti karena beliau berdua sahabat kemudian saya dipinang jadi kepala sekolah, tidak, tetapi lebih terhadap profesionalitas, karena saat itu beliau mendengar kalau saya itu sudah menyelesaikan jenjang S2, kemudian bilang begini, nak, ayolah ngabdi di rumah, seperti itu. Ngabdi di rumah, berproses bersama-sama. Saya minta tolong dikelolakan SMA-nya, dan saya tidak langsung menjawab karena memang saya jelaskan saya basicnya di Masjid Al Ibrahimi, seperti itu. Kemudian beliau menyatakan 1 atau 2 hari tidak apa-apa, seperti itu. Dan akhirnya karena sudah 2 atau 3 kali saya ditawari tadi Pinang seperti itu, akhirnya saya mengiyakan dan saya masuk di Al Azhar. Kemudian dari beberapa rapat setelah itu akhirnya saya dipilih sebagai kepala sekolah, seperti itu. Meskipun saya tidak punya pengalaman itu. Itu dari nampaknya kalau saya baca ini dari 3 tempat ya. Ini kegiatan sehari-hari. Pertama di Stital Galis. Galis ini kecamatan Galis. Kemudian yang satu Tanjung Bumi. Sebagai kepala SMA, dan yang satu kadang juga pulang ke Srese. Jadi 3 tempat ini ditempuh dalam 1 minggu. 1 minggu. Itu artinya Bapak melaluinya
riwa-riwi itu capek ya, artinya Iya, membaginya itu seperti iya, apa? Alhamdulillah capek sekali, tetapi karena sekali lagi Perjuangan, ya kan, ya. perjuangan dan kemudian saya itu masih ingat sekali ketika di wisuda dulu itu disumpah akan mengabdi sepenuh hati seperti Yang itu. di wisuda Di Winsa. Oh, di S2-nya. S2-nya seperti itu, dan kata guru saya, enggak apa-apa kamu ngabdi berjuang untuk pendidikan, itu namanya nasirul ilm. Ya kan, menyelamatkan ilmu Allah, ya. seperti itu, dan itu memang landasan saya. Sehingga begini, dalam satu minggu itu waktu yang saya bagi begini, di Stital itu dulu jadwal saya Rabu, Kamis, dan Jumat, 3 hari. 3 hari. Nah, seperti itu. Jadi saya berangkat dari Tanjung Bumi itu jam 12 setelah sholat duhur, maka jam 1 masuk di Stital itu, maka saya tidak boleh lambat, ini memang harus ngebut, melintasi gunung itu, Lewati lembah. menyusuri sungainya seperti itu, dan itu bukan saya anggap suka duka, sudah memang kebiasaan, dan saya anggap Dan itu, bentuk perjuangan Bapak bentuk perjuangan, dalam sehingga dunia sekarang pendidikan, jarak itu terasa dekat sekali karena saking sudah terbiasanya. terbiasanya. Meskipun setiap kali ada batu itu sudah pengennya. Mungkin begini, seandainya jalanan itu bisa ngomong, pasti ngeluh juga itu. Nggak hanya pengendara saja ya. Nggak pengendara. Batunya pun juga Batu bisa sampai aspal itu bilang begini, kalau mungkin bisa ngomong, ya Allah kasihan Mas ini, nggak panas, nggak hujan, tetap aja lewat sini. Berarti Bapak ini sudah tahu bahasa bebatuan. Kemudian yang di Al-Azhar nih Ya. yang di Al-Azhar ini kan masuknya pagi, Ya, gitu. pagi. Maka saya jam 7 ke Al-Azhar, jam 11 gitu, saya kadang-kadang udah pamit persiapan kalau itu hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Berarti gitu. Senin Selasa Selasa saya di sini. Iya, seperti itu. Cuma meskipun Rabu, Kamis, dan Jumat paginya saya tetap di Al-Azhar begitu. Itu di awal-awal kali karir di dunia di pendidikan. awal-awal gitu. Tapi tentunya sekarang sudah berbeda, mungkin jadwalnya mungkin apalagi sekarang pandemi COVID-19, iya. mungkin kemana-mana sudah sedikit dibatasi. Iya. Nah, itu dari kegiatan dan aktivitas profesi, lebih kepada profesi dari Bapak Afandi. Dan Pak Afandi ini merupakan aktif juga di ISNU ya. Iya. ISNU itu Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Mulai aktif di tahun 2020. Iya. Nah, itu dari kegiatan sehari-hari, nanti kita bahas juga di segmen berikutnya. Tadi bicara banyak tentang kehidupan sehari-hari. Ini bahkan sampai cerita tentang Bapak. Ini Pak Afandi panggilnya Bapak, Abah, atau Ayah ke Bapak. Iya. Saya panggilnya Bapak. Kalau Bapak, ke Ibu Mama. Mama, Ibu. Iya. Bapak masih ada ya sekarang? Masih ada. Sehat ya? Sehat. Mama? Ibu? Mama sehat. Ya, Sehat. tapi dalam artian karena usia sudah agak sepuh ya, termasuk tergolong tetap sehat, tetapi sudah mulai lemah seperti itu. Ya, artinya masih dibilang lengkap jika kedua orang tua kita masih ada. Masih ada, alhamdulillah. Kemudian saudara, Bapak Afandi ini terhitung berapa saudara? Nah, ini kalau saya ditanya saudara itu kan begini. Karena orang tua itu merupakan ibu. Kalau saudara itu dikatakan sanad. Nah, saya ini kebetulan memang tidak dikaruniai saudara. Begitu. Jadi Berarti saya Bapak ini anak tunggal. Putra tunggal. Enggak ada lagi. Putra tunggal. Satu-satunya. Berarti Tetapi meskipun satu-satunya, saya itu sejak kecil memang dilatih, bukan dilatih karena keadaan mungkin. Memang pisah jauh dari orang tua. Itu dari orang tua sudah, artinya alhamdulillah Pak Afandi masih dikaruniai kelengkapan nikmat, masih adanya kedua orang tua. Kemudian ternyata Pak Afandi ini anak tunggal ya.
Kemudian beralih ke status. Nah, status ini. Dari tadi kayaknya nabrak-nabrak ke istri. Kita belum bahas itu. Nah, status ini Pak Afandi Bengkulu apa Bejo? Bengkulu. Iya. Apa? Bengkulu atau Bejo? Bejo. Bejo. Ya, apa itu? Saya soalnya hostnya ini suka suka jebak ini. Nanti ketemu istri nih. Bejo itu bertahan jomblo. Oh, nah, Bengkulu berarti dong. Nah, pingin tahu Bengkulu? Ya, apa itu? Bengkulu itu berujung di penghulu. Oh, gitu. Berakhir di pelaminan berarti ya? Bengkulu berujung ke penghulu. Mm-mm. Berarti Pak Afandi Bengkulu atau Bejo? Bengkulu. Bengkulu. Iya. Udah tahu soalnya. Tadi Bejo ya. Iya. Jadi Bengkulu ternyata Pak Afandi ini sudah berkeluarga, punya istri. Artinya paling tidak istri orang Srese, orang Galus atau orang Tanjung? Orang Tanjung Bumi. Tanjung. Oh, Tanjung mungkin Bumi. itu salah satu faktor Pak Afandi Iya. apa? Udah terbiasa. Hidup di Tanjung Bumi. Nah, hidup di Tanjung Bumi. Boleh cerita gimana nih awal mula ketemunya Pak Afandi? Kalau ditarik tadi ya, Iya. artinya dari Srese ke Srese itu ternyata saya lihat di maps Bangkalan ujung selatan. Ujung selatan. Iya. Tanjung Bumi pesisir ujung utara. Nah, Iya. boleh cerita. Dan jarak tempuhnya ternyata lebih 1 jam, hampir 2 jam ya. Iya. Ya, hampir. Artinya boleh cerita nggak sedikit? Ya banyak silahkan. Artinya awal mula Pak Afandi bertemu dengan sang pujaan hati. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ketemu sang pujaan hati itu ya di bangku kuliah. Bangku Di kuliah jenjang S2 pas S2-nya. Iya. Oh, pasca sarjana. Pasca sarjana di Berarti, UINSA. Nah, ya. Istri ini kuliah juga atau seperti apa? Kuliah juga. Oh, kuliah juga pada waktu juga, itu iya. di pasca UINSA. sarjana. Iya, di pasca sarjana. Akhirnya ya Ceritanya kita saling kenal, Pak Afandi kemudian ini cinlok, oh, cinta lokasi. bukan cinpus. Apa cinta? Cintanya di kampus saya Oh, ini. baik. Ya cinta berarti. Iya. Jadi setelah mungkin karena sering berbaur ya kan, satu kelas, kadang suka duka bersama. Saya juga nggak sadar itu tumbuhnya rasa cinta itu kapan. Saya juga nggak sadar itu. Sebentar. Pak Afandi nggak sadar tumbuh cintanya ke istrinya dulu. Iya. Berarti nggak sadar dulu. Ya, lanjut. Lama-lama saya kok kepikiran kalau nggak ada dia itu kayak ada yang kurang gitu. Akhirnya loh. sadar. Akhirnya saya sadar gitu loh. Akhirnya saya sadar, singkat cerita, Iya. saya mau lulus itu Lulus S2. S2 ya. Ini masih proses perkuliahan dan pada saat itu saya masih ingat betul teman kuliah saya itu Adik kelas atau sederajat? satu kelas, satu liting berarti. iya, Oh, satu liting, kelas, ya. satu liting, sama-sama pasca sarjana kelas A pada saat itu. Dan salah satu teman saya ini Ramama Sampang, putranya Kiai Muafi Parajen. Kuliah juga. Kuliah juga. Oh, satu, iya. Seruangan dengan saya, satu kelas begitu. Kemudian beliaunya mau ke pamannya dari daerah Ketapang, kemudian saya diajak, Mas Afandi ikut yuk. Ayo Gus, saya ikut. Tak bilang kalau memang nggak ada jam pelajaran. Iya. Kemudian itu bahasana tolong diajak. Oh ya belum saya jelaskan kalau. Tapi sudah tahu, sudah kenal ya sama. Ya sudah kenal. Oh, istri namanya Hasanah. Iya Hasanah. Hasanah. Tapi akhir hati Hasanah. Wakina benar. Itu selalu saya sebut di dalam doa. Dalam itu. doa. Akhirnya setelah sampai Tanjung Bumi, Ramama itu bilang ya sudah Mas Afandi di rumah Hasanah saja. Udah Mas, langsung diminta ke abahnya katanya. Saya ke Ketapang dulu, akhirnya saya ditinggal. Akhirnya Ditinggal saya di rumahnya Mbak Hasanah itu. Oh gitu. Ya. Kemudian lagi banyak yang ngumpul-ngumpul, akhirnya saya begini. Tapi itu sudah ada rasa ya Pak Afandi? Sudah ada dong, Oh, sudah ada. Kemudian kayaknya settingan dari Ramama ini. barokah beliau. Barokah. Akhirnya saya bilang begini, kan sudah haji orang tuanya itu, saya bilang Abah saya ada perlu, saya bilang Ke orang tua. calon mertua pada saat itu. Pada saat itu. Saya memberanikan diri seperti itu. Kenapa? Karena yang pertama orang Madura itu kalau lambat sedikit diambil orang kan begitu. Gitu. Saya kepingin nggak diambil orang gitu. Lebih gentle menghadapi sendiri ya. Menghadapi tanpa didampingi sendiri. orang tua Pak Afandi. Iya, karena orang tua di Jakarta pada saat itu.
Saya ada niat baik nih, saya bilang begitu sama putri bapak Hasanah. Kalau memang dia ndak punya ikatan sama orang lain, saya ada niat baik gitu. Maka mertua saya itu hanya senyum aja itu, senyum. Dia bilang, oh ndak ada nak, saya bilang. Kalau memang jenengan punya niat baik, Itu ya pertama kali ketemu pertama kali ketemu, ya kan? Kalau punya niat baik, ya saya juga akan menerima dengan niat baik. Untuk selanjutnya silahkan hubungi orang tuanya jenengan dulu gitu loh. Akhirnya setelah itu abah ngasih lampu hijau, kemudian saya telepon orang tua gitu. Singkat sekali sebetulnya, sehingga jalinan itu menjadi sebuah pertunangan pada saat itu. Dan kalau sekarang mertua saya itu bilang begini, menantu saya itu ternyata gentle, betul. Artinya gentle itu. Dari cerita tadi Pak Afandi ini datang tanpa didampingi oleh orang lain, iya. bahkan orang tua. Karena menurut saya begini, ini nasib saya yang harus menentukan dan saya menghadapi. Saya yang menghadapi. Betul. Masalah orang tua nanti kalau yang dua ini udah jelas, maka saya lapor orang tua. Dan alhamdulillah dari khidbah ataupun pertunangan itu saya sekarang dikaruniai 3 orang anak, laki-laki semuanya, dan saya gundul semuanya. Maka kalau ini saya sebutnya Ipin, Upin dan Mail itu 3 gitu anak ya? saya gitu. Jadi Ipin, memang Upin dan Mail. kata istilah orang Madura ini lake. Iya dong. Udah saya anak tunggal, kemudian maka saya nggak boleh ikut KB itu seharusnya. Berarti so sweet, artinya seperti ini. Saya teringat dengan tebak-tebakan Apa itu? perihal cinta ini. Belimbing lagi? Bukan. Ketek apa yang paling indah? Ketek lebih indah. Biasanya Ya Allah, ada ketek indah ini. Nyerah. Ketek yang paling indah adalah ketika cinta bertasbih. Oh, ketika cinta bertasbih. Itu ketika iya, cinta iya, bertasbih. iya. Nah, artinya apa? Dari cerita Pak Afandi ini ketika meminang seseorang, memang perlu juga ada yang namanya itikat baik dan keberanian. Iya. Meskipun tanpa didampingi dengan seseorang atau orang yang kita cintai, orang tua atau kedua orang tua kita. Iya. Kita ulang lagi cerita itu dari awal. Saya dari Sereseh, istri saya ini Tanjung Bumi. Tanjung Bumi. Entah kekuatan apa yang bisa saya itu milih sama orang Tanjung Bumi. Begitu, Padahal ya pada saat itu ada 4 orang lah, gitu loh. 4 orang pada waktu itu yang meminang saya. Dan itu bukan sebentar, meminang itu orang perempuan meminang bapak? Iya. Di daerah mana? Iya, di daerah Sereseh. Termasuk Mengalahkan orang tuanya, artinya ingin menjodohkan anaknya dengan artinya saya. 4 orang itu. ini mengalahkan 1 orang. Mengalahkan 1 orang. Yang dari Tanjung Bumi. Luar biasa. Iya. Jadi akhirnya saya lebih memilih seseorang yang meskipun sederhana seperti itu. Saya lebih memilih seseorang yang mampu menggetarkan hati saya. Aura seperti apa? Nah, semoga bisa diundang di sini juga. Tadi sudah disampaikan bahwasanya itu menikah tahun berapa, Pak? 2014. 2014 ya? Saya masih ingat. 1 Juni 2014 itu pernikahan saya. Bapak sampai ingat hari pernikahan. Iya. Berapa? 1 Juni. 1 Juni. Berarti anniversary-nya sudah lewat ya? Oh, udah lewat. Artinya kayak nampaknya ini di pernikahan Pak Afandi ini dilakukan setelah lulus S2 ya? S2 ya. Betul, karena S2-nya kan lulus 2013. Nah, tadi disampaikan bahwasanya ternyata Pak Afandi sudah dikaruniai 3 anak. 3 anak itu cowok semua, Pak? Cowok semua. Ya, saya doakan semoga ketiga putra Pak Afandi 3 apa 4? 3 masih. Keempat ini cewek. Ketiga putra dari Pak Afandi ini menjadi anak yang soleh. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Nah, itu dari ketiga putra Pak Afandi ini. Saya teringat banyak anak banyak rezeki. Iya.
Artinya ada rencana nambah enggak, Pak? Ya sebetulnya begini, kalau dari rencana nambah gitu kan, saya kan sempat bilang sama istri saya, yang nanti kalau anaknya cowok lagi gimana? Saya kan pengen cewek gitu kan. Tapi menurut saya enggak masalah ya. Sampai 11 jadi nantinya jadi kesebelasan. Oh, kesebelasan Ya. gitu. Atau Apapun- 5 jadi Pandawa 5 gitu ya. Apapun gitu. yang dikaruniakan Allah kepada kita, apalagi seorang putra itu paling tidak kita harus menerimanya. Iya, karena betul itu sekali. merupakan sebuah rahasia ilahi. Iya, iya. Yang nantinya ada kejutan-kejutan bagi kita. Iya, karena rahasia ilahi itu rezeki usia kita, termasuk istri kita. Mungkin nih loh ya, mungkin saya belum tahu. Ada manusia orang itu nikahnya cuma satu, berarti tulang rusuk saya itu ada di Tanjung Bumi. Iya, betul. Berarti tulang rusuk saya itu jatuhnya ke laut, Pak, dulu, Pak. Oh begitu. Iya, karena jatuh ke laut, jadi tulang rusuk itu belum utuh, Pak. Utuh. Iya, Sebentar, ini tadi anak memang 3 ya? iya. Memang kembali ke pertanyaan tadi, untuk nambah masih ada untuk anak. Anak masih. Oh, masih. Iya, harus tetap nambah saya. Istri? Nah, kalau istri itu, kalau keinginan dan cita-cita termasuk imajinasi saya nih Ya. ingin nambah, cuma keberanian itu belum maksimal seperti itu, begitu. Pak. Artinya ini nantinya video ini mungkin disaksikan oleh Ya enggak apa-apa, wong istri saya sudah memberikan lampu hijau. Alhamdulillah. Lampu hijau. Dia bilang kalau anaknya nanti cowok lagi, maka Kanda boleh nambah jitaan baru begitu. Oh begitu. Berarti Iya. harapan Pak Afandi ini anak berikutnya putra atau seperti apa? Pengennya putra, Putra nanti putri. kan dapatnya nambah. Tapi kalau putri nantinya boleh nambah. Ya ini begitu ini loh. bercanda. Artinya pertanyaan ini hanya keluar langsung dari saya. Karena memang istri anak itu juga karunia. Iya. Semakin ada memang istilah kata orang Madura, banyak anak banyak rezeki. Iya. Kalau- Karena semangat laki-laki kan tergantung doa istri, sama juga, Pak. Banyak istri banyak yang mendoakan kan begitu. Alhamdulillah. Kayaknya lampu hijau juga Nah. dari apa yang dipaparkan oleh Pak Afandi ini. Iya, tetapi enggak. Ya, semoga saya termasuk Mas host sendiri. Ya, semoga pulangnya nanti aman Pak ya. Ini merupakan tipe-tipe yang ideal, tipe-tipe yang setia kan begitu. Karena memang desain dari acara ngoceh ini ya seperti ini kita Iya. kita canda Los, rarewel. paling tidak kalau memang itu hanya bercanda ya jangan dimasukkan dalam hati ya. Kalau Iya. memang beneran ya mungkin Ya, itu sudah- diaminkan saja ya, kan begitu. Yang mana itu? Ya, dilanjut aja, Pak. Lanjut saja. Itu dari sekelumit tentang sanak saudara dan keluarga dari kehidupan keluarga dari Pak Afandi ini sendiri. Yang berikutnya, segmen berikutnya ternyata ada hobi. Oh, Pak ada Afandi hobi. ini di sini tertulis hobinya burung Pak ya? Ya, pelihara burung. pelihara burung Iya, ya? pelihara burung. Burung apa saja Pak? Sebentar, Bapak punya burung? Ada dong. Oh ada ya? Iya. Oh, iya. Ada. Maksud saya burung peliharaan. bukan- Iya, burung yang itu juga ada. Burung peliharaan. Burung peliharaan Pak. juga Burung ada. peliharaan. Karena Ini begini. Fokus ke burung peliharaan ya. Mm-mm. Pak Afandi punya burung. Jadi ceritanya begini. Bapak saya itu memang dari kecil hobinya burung. Bapak yang di Sreseh. Yang di Sreseh, Oke. ya, yang jual sate itu sekarang di Jakarta. Saking hobinya burung, rumah yang di Jakarta itu di lantai menjadi 3 dan lantai paling atas itu taman burung Oh begitu. sama akuarium dan semua jenis burung Oleh ada. jenis burung, ini bukan burungnya dari orang tua Pak Afandi, burungnya Pak Afandi. Oh, burung saya. Ya. Saya kan cerita orang Peliharaan tua dulu. burung. Peliharaan burung, gitu. Peliharaan burung Pak Afandi apa saja jenisnya seperti Sebetulnya begini, dulu saya nggak suka burung, karena gen mungkin ya. Iya. Nah, 1-2 tahun ini aja saya suka burung gitu loh. di Karena, rumah ada burung apa yang dipelihara? jagal Papua saya pernah tuh punya. Jagal Papua. Ya, yang bunyinya kukak kikuk gitu. Oh, seperti Wah, itu. mantap itu. Terus? Bunyinya kalau bunyi bisa 3 RT denger itu. Kemudian ada perkutut saya punya 3. Perkutut ya. Puter pelung saya punya 3. Puter pelung. Istimewa itu, khas semua bunyinya. Kemudian ada kutilang, Kutilang. ada terucukan, ada kenari. Kenari juga ada. Kemudian pernah sempet itu punya
apa Sri Gunting. Sri Sri gunting gunting itu jenis burung yang hitam itu ya. Hitam itu ya, yang rambutnya bisa meniru semua macam bunyi burung gitu loh. kutilang ya. Dan selain burung saya Saya juga kalau bicara kutilang teringat ketika saya ditilang. kurus tinggi langsing itu Pak. Bukan. Oh, Jadi ada cewek ditilang sama Pak polisi ini. iya. Saya hanya nonton, saya lihat aja karena saya sudah diperiksa. Kamu kutilang? Bapak perkutut. Nah itu cerita aja. Ya itu dari pengalaman Pak Afandi atau kenapa Pak Afandi ini suka sekali memelihara burung. Iya, karena begini Pak. Salah satu ceritanya. Salah satu alasan saya dan pelihara ada geng burung. juga ya dari orang tua. Alasan tidak hanya burung, ayam cukir, ayam pelung juga ada, ikan juga ada, akuarium begitu. Karena salah satu mungkin alasan saya pelihara burung atau hewan unggas dan semacamnya, satu memang untuk hiburan ketika saya pulang kerja, itu penghilang rasa capek saya. Iya betul. Artinya kalau saya pelihara burung itu kan memang niatnya sedekah ke hewan, artinya mengayomi kepada sesama makhluk hidup yang jenisnya burung seperti itu. Nah, bicara soal burung nih Pak ya. Iya. Saya sempat setelah membaca biodata dari Pak Afandi kok suka burung. Nanti saya browsing di sosial media dan cari informasi, ternyata burung itu melambangkan kesetiaan. Ya, artinya burung itu melambangkan kesetiaan. Jadi kalau cowok selingkuh berarti dia nggak punya burung. Allah. Nah itu enggak, artinya di belakang cuma tambahan dari saya. Artinya burung itu melambangkan kesetiaan karena memang diibaratkan sepasang merpati. Ketika kita pelihara merpati dan itu jinak, merpati yang cewek ini jinak dan tetap mau tinggal di rumah kita, maka si merpati cowok itu tidak akan kemana-mana. Itu bentuk kesetiaan mungkin dari seekor burung. Nah, itu kenapa burung dilambangkan dengan kesetiaan. Jadi intinya bukan lelaki kalau nggak punya burung. Pak Yusuf pelihara burung. Satu ya burungnya ya. Memang satu burungnya. Iya. Peliharaan loh, bukan burung. Oh ya, peliharaan. Tapi udah jinak kan ya? Oke, nyambung masalah burung ini loh ya. Masalah burung. Jadi burung ini selain hobi penghilang rasa capek ketika pulang kerja itu selingan, selingan menurut saya ini juga mengandung beberapa manfaat dan khasiat. Karena burung ini kadang-kadang memberikan suatu tanda terhadap pemeliharanya, kayak burung perkutut gitu. Sebagai tanda bisa Pak? Iya, sebagai tanda. Kemudian kalau dulu ketika saya mondok itu kan ya, cuma ini bercandaan, jangan dibawa ke hati ataupun ditarik ke disiplin keilmuan kan begitu. Maka cowok itu kalau nggak pelihara burung ya nggak punya burung katanya kan, sesuai di surat Yasin itu to'irukum ma'akum gitu kan ada manukmu selalu bersamamu. Cuma ini candaan ya. Tapi bukan arti yang sesungguhnya. Iya, burungmu selalu bersamamu. Tapi Bapak pelihara burung ini sudah dapat izin dari istri ya Pak? Ya diizinkan dong, buktinya. Karena seperti ini, ada dalam dunia kicau mania ini biasanya kicau mania banyak mendapatkan kalimat-kalimat seperti ini. Jangan bilang sudah merdeka kalau main burung masih dilarang istri. Nah itu. Gitu. Karena maksudnya dari kalimat ini, terkadang banyak pecinta burung itu dilarang sama istri tapi masih paksa pelihara istri ya. Burung. Peliharaan, bukan peliharaan. Iya. Peliharaan burung. Peliharaan burung. Yang bener dong Mas Sos, ini saya daripada saya bilang ini. Daripada saya ngomong burung, nanti burung yang mana? Peliharaan burung. Oke, saya terima. Berarti sudah dapat izin ya? Sudah dapat izin. Buktinya kalau saya sedang kerja dan burung itu kurang minumnya, ya istri saya yang ngasih minum. Kurang makanannya, istri saya yang ngasih makan. Yang ngelus yang megang itu. Yang ngelus yang megang. Peliharaan. Iya, burung peliharaan. Ini Gini,
Berarti kalau memang dapat izin dari istri bapak itu baik sekali ya. Alhamdulillah. Baik sekali. Kenapa? Dalam hal burung, istri yang baik adalah istri yang mencintai burung suami. Burung Ya, suami. istri yang baik adalah istri yang mencintai burung Burung suami. suami. Sampai ke burung. Nah itu hanya candaan kita dalam dunia kicauannya. Iya, iya. Berhubung karena memang hobi dari Pak Afandi ini burung. Pelihara burung. Peliharaan burung. Nah, selain burung tadi disebutkan selain burung pelihara Pak Afandi ini juga suka melihara ayam ya. Ya, Salah satunya yang disebut tadi ayam cukir. ayam cukir ya. Ayam cukir. Ayam cukir itu bunyinya kayak apa, Pak? Sebelum saya menjelaskan bunyi begini. Ayam cukir ini merupakan ayam yang melambangkan sebuah kalau di kerajaan itu dia punya semacam karisma sehingga orang-orang yang percaya itu dia akan pasti memelihara salah satunya ayam cukir gitu. Pasti ada karisma. Pasti. Berarti pelihara burung yang melambangkan kesetiaan dan pelihara ayam yang Iya. melambangkan Kan kekarismaan. Kekarismaan dan Berarti Pak Afandi ini keperkasaan itu melihat ayam. dari hobinya setia, perkasa dan apa tadi? Setia, perkasa, karismatik. Nah, karismatik. itu sesuai dengan apa yang menjadi hobi. Iya, apalagi cukir kan begitu bunyinya. Cukikir. Cucuk ndak pikir gitu. Cukir itu yang biasa mandu keluar masuk sepeda motor. Oh, itu juru parkir, Pak. Cukir ya, Iya, cukir itu. bukan Cukir itu kalau potong rambut itu. Cukur. cukur, Pak. Cukur ya, cukur. Oh, ini nggak ada lagi host ya? Nah, jangan panjang-panjang. Yang buat minum itu, Pak. Oh, cangkir itu. Cangkir itu, Pak. Cangkir. Ini nanti terbang cangkir di depan saya itu. Nah, itu dari hobi. Kayaknya kalau bahas burung ini panjang ya. Iya. Jadi hobi. Ayam Kita juga. beralih ke berikutnya. Impian atau cita-cita ada nggak Pak Afandi ini? Kopi Arabik Raja, racikan plus jahe, diproduksi oleh Doro Raja, Telaga Biru, Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura. Racikan alami, campuran kopi, kapulaga, dan rempah-rempah pilihan yang membuat cita rasa serta aroma kopi menjadi sangat luar biasa. Kopi Raja, racikan plus jahe, kopinya orang Madura. Mantap. Mantap.